Pernah nanya orang di katuan barangin. Apa sebenarnya maksudnya? Bukan sekadar gila, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sana. Kembali lagi di kanal Minang Mustika Jaya. Kali ini, kita akan membahas salah satu kosakata Minang Lamo yang unik dan penuh makna. Barangin. Bahasa adalah cermin budaya. Kata barangin bukan sekadar berarti kurang waras. Ia adalah kritik sosial terhadap perilaku yang menyimpang dari norma Minangkabau. Mari kita telaah lebih dalam. Barangin lebih dari sekadar berangin. Di ranah budaya Minang, istilah barangin memiliki daya tarik tersendiri. Julukan ini yang diberikan kepada seseorang bisa jadi merupakan pengakuan yang membuat kita mengangguk setuju jika orang tersebut memang berperilaku barangin. Bisa juga menjadi senyum simpul jika itu adalah sindiran bercanda. Atau jika kita sendiri yang disebut barangin, mungkin kita akan tertawa sambil mengumpat, kurang ajar. Barangin dapat diartikan sebagai kurang waras, tidak bisa diandalkan, atau terlalu asik dengan pikiran sendiri. Istilah ini juga bisa merujuk pada seseorang yang nekat. Hati-hati, dia itu barangin. Bahkan, ada yang menganggapnya sebagai sebutan bagi orang yang tidak punya malu atau tidak beretika. Jika ada yang marah, mungkin ada yang menimpali. Biarkan saja, dia barangin. Kalau kita marah padanya, kita sendiri yang jadi barangin. Orang yang mendapat julukan barangin secara tidak langsung mendapatkan pemakluman atas tindakan mereka, meskipun tidak selalu. Gelar ini kadang menjadi panggilan sayang dalam komunitas tertentu, mungkin karena sensasi ekstrim yang pernah dilakukan. Tidak semua panggilan barangin dimaksudkan untuk meremehkan atau mengidentifikasi seseorang secara negatif. Dalam kehidupan bermasyarakat, di lingkungan tertentu, ada saja orang yang disadari atau tidak disebut barangin. Masyarakat kita memang kreatif dalam memberikan gelar buruk sebagai olok-olok. Jika ada tetangga yang suka menyetel musik terlalu keras di pagi hari dan tidak bisa dibujuk untuk mengecilkannya, kita mungkin menyebutnya barangin. Mengapa? Karena orang yang tidak waraslah yang tidak paham pentingnya menjaga kenyamanan bertetangga. Begitu pula jika ada bos yang suka marah-marah, membanggakan gaji karyawan yang besar padahal kenyataannya kecil, atau sering menyebut karyawan sebagai aset berharga padahal sebagian besar bergaji di bawah upah minimum, maka bos tersebut akan dianggap barangin oleh anak buahnya. Orang barangin tidak malu membayar rendah meskipun pendapatannya besar dan suka beromong besar. Jika diteruskan, segala sesuatu bisa dikaitkan dengan barangin. Mungkin saja kita sendiri sudah barangin karena terlalu paku pada kata ini. Namun yang jelas, menyebut orang gila sebagai barangin adalah hal biasa. Tetapi jika ada orang yang membiarkan kita melakukan apa saja, tanpa melarang atau mendukung, sambil menatap kita dengan aneh, sebaiknya kita segera introspeksi diri. Jangan-jangan kita sedang digumamkan sebagai barangin. Secara harfiah, barangin berarti berangin. Namun dalam bahasa Minang artinya tidak sesederhana itu. Barangin bisa berarti ada sesuatu yang bocor, atau boco alus. Yang bocor tentu saja yang berangin. Orang Minang menggunakan istilah barangin atau boco alus untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang kempes dalam jiwa atau otak seseorang sehingga tidak berpikir normal lagi. Ini bisa jadi gangguan jiwa, perilaku, atau diri yang membuat semua tampak tidak normal. Membicarakan barangin berarti membicarakan akal sehat. Sejauh mana kita menuntut diri untuk memahami banyak hal dengan baik, memberi yang terbaik karena ingin menerima yang terbaik pula. Kata barangin sebenarnya memaksa kita untuk tidak mengalami kebocoran. Jika bocor, angin akan berhembus, kadang sejuk, tetapi kebocoran yang buruk bisa menimbulkan kebusukan seperti kentut. Di tengah modernisasi, kita sering lupa akan warisan budaya. Kosakata seperti barangin menyimpan nilai-nilai sosial dan pandangan masyarakat Minang tentang kewarasan dan ketidaknormalan. Dengan memahami istilah ini,
kita mengapresiasi subtilitas budaya Minang. Barangin berasal dari kata berangin, seperti balon yang bocor. Pikiran dan ucapannya sulit dipercaya, asyik dengan dunia sendiri. Tapi, ini bukan sekedar gangguan jiwa, melainkan kritik sosial. Menyindir yang bertindak di luar nalar, mengabaikan etika, dan tak punya rasa malu. Dulu ba janji ke anak den, kini malah hilang bak ditelan bumi. Barangin bana jantan tuh. Dicaliak lok, pas dibawa pulang rusak. Barangin tukang jua kok. Sabananya anak muda tuh barangin, piti urang gaek dihabiskan untuk wak bafoya-foya. Dalam situasi seperti ini, kata barangin digunakan untuk mengekspresikan kekecewaan, kemarahan, atau ketidaksetujuan terhadap perilaku yang dianggap tidak bertanggung jawab dan merugikan orang lain. Ada humor di balik kata barangin. Kita bisa membayangkan seorang politisi yang berjanji akan membangun jembatan emas, tapi ternyata tidak ada realisasinya. Atau seorang selebgram yang mempromosikan produk yang berbahaya bagi kesehatan. Istilah ini adalah cara halus masyarakat Minang mengekspresikan ketidaksukaan terhadap perilaku menyimpang. Ia mengingatkan kita untuk tetap berada di jalur yang benar. Makna kurang waras dalam barangin harus dipahami dalam konteks sosial dan budaya. Ini adalah evaluasi sosial terhadap perilaku yang melanggar norma. Batas-batas kewarasan sosial dibutuhkan untuk menjaga tatanan dan keharmonisan. Barangin adalah simbol kuat untuk menjaga kewarasan sosial dan solidaritas berdasarkan adat. Barangin adalah warisan intelektual yang menantang kita untuk merenungkan kewarasan, tanggung jawab sosial, dan moralitas. Mari kita gali kebijaksanaan yang tersembunyi dalam bahasa lokal. Saat mendengar kata barangin, ingatlah filosofi sosial yang dalam. Apakah di daerah sana juga ada kata atau istilah serupa? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe kanal Minang Mustika Jaya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.